Kita mau masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Kita bertepuk tangan, saling berjabat tangan atau tos yang di Zoom, silakan. Kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ayo singer, harus senyum. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebentar Om, tadi yang nyanyi pakai senyum nggak? Coba sambil nyanyi sambil nengok kiri kanan. Kita harus melihat kalau girang itu senyum, kalau sedih nggak senyum. Kalau girang nggak senyum berarti ada yang salah. Ayo Om, kita lebih semangat. Lihat juga yang singer, kalau nggak senyum timpuk. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku Harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi katakan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah, tiba-tiba sudah banyak langsung. Silakan berjabat tangan. Yang di Zoom juga saling tos-tosan, saling mengangkat tangan, melambaikan tangan. Silakan. Berani nggak sama pemberdayanya berjabat tangan? Ya, kita mau katakan kita tidak akan pernah lelah bekerja untuk ladangnya Tuhan. Karena kenapa? Karena sudah ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Selamat juga bagi Sangap yang baru mendapatkan baby. Selalu banyak kebahagiaan hari ini. Ayo kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Pakai gaya kita ya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbun. timbunlah tanah yang berubah, Siap dibangun. menjadi siap dibangun. Sekali lagi Om, ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, timbun. timbunlah tanah yang Menjadi siap dibangun. Katakan lagi, jangan lelah jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada
Siap-siap, gayanya mana? Ratakan tanah. bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang. menjadi siap dibangun. Ratakan tanah. Bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun. Katakan menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap, Sekali lagi katakan menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun. Di atas dasar iman. Tepuk tangan buat Tuhan. Muka-muka yang gak lelah nih, tapi boleh duduk walaupun gak lelah, silakan. Judul hari ini ada yang tahu? Flyernya kan sudah disebar. Yang di Zoom tahu? Biar Pak Pendeta yang jawab. Apa Pak judulnya Pak? Iman? Oke, iman versus reality. Iman itu adalah sesuatu yang kita percaya tapi nggak kita lihat ya Pak. Betul. Saya memilih lagu ini karena kita banyak yang kita tidak lihat tapi kita harus percaya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak terlihat tapi yang luar biasa. Mari kita katakan kita sadar kita nggak punya semua, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap
sedang berdiri, kita katakan walaupun ku tak dapat melihat. Ku tak dapat melihat Sebuah rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, namun hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Benar Tuhan, ada banyak hal mungkin kami belum mampu melihat dengan mata jasmani kami, tapi kami tetap mau belajar untuk percaya bahwa setiap rencana Tuhan adalah selalu rencana yang terbaik atas kehidupan kami semuanya. Buat mata iman kami bisa melihat rencana Tuhan, supaya kehidupan yang kami jalani hari ini kami tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun ada banyak fakta-fakta kehidupan realita ini yang terjadi tidak seperti apa yang kami bayangkan, tapi kami mau belajar percaya dengan iman kami bahwa Tuhan tetap baik. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom yang di tempat ini dan yang di Zoom ya. Oke, baik, puji Tuhan, terima kasih kesempatan saya boleh melayani di tempat ini. Nama saya Pendeta Selno Padang, saya sudah berkeluarga, punya 2 orang anak dan 1 orang istri. Bukan terbalik ya saudara ya, jangan dibalik. Ya, saya menggembalakan di salah satu gereja di Jakarta Selatan, Gereja Bethel Indonesia ya. Sering dinamakan itu gereja Bethel Indonesia Jemaat Kasih Allah. Itu luar biasa nama itu saudara, dan tidak mudah saudara, karena diajarkan jemaatnya untuk hidup di dalam kasihnya Tuhan. Jadi mau apapun goncang-gancing kehidupan, jemaat harus tetap bisa bersyukur karena kasih Tuhan yang besar. Amin saudara, saya percaya kita semuanya juga seperti itu. Baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya kasih tema khotbah saya adalah iman versus realita hidup. Kita baca firman Tuhan di dalam enggak connect ya. Oke. Ya, biar saya yang bisa, saya yang itu ya. Oke. Baik, Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Kita baca bersama-sama 2, 3. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah saudara, ternyata dalam kehidupan ini yang Tuhan mau adalah kita punya keteguhan hati. Tidak boleh bimbang saudara, dalam menjalani kehidupan ini. Jelas Alkitab bilang orang yang mendua hati, orang yang bimbang itu dia tidak akan pernah mendapatkan atau menerima sesuatu dari Tuhan. Bukan berarti tidak dapat gaji, tidak dapat aktivitas dan lain sebagainya. Enggak saudara, sesuatu yang dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan itu biasanya unik. Ya. Kalau yang dari Tuhan itu biasanya awet. Kalau yang dari Tuhan itu biasanya akan ibaratnya itu memberkati kehidupan kita dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara. Amin saudara. Sebab begini, banyak orang di dunia ini cari sesuatu itu bukan yang dari Tuhan. Artinya begini, dia berusaha mendapatkannya dengan kekuatannya sendiri. Ya kalau dengan kekuatan manusia saudara, apa sih yang tidak bisa kita dapat di dunia ini kalau pakai kekuatan sendiri? Ya kan, mau jabatan bisa dengan nyogok, bisa dengan cari muka sekalipun mukanya sudah ada.
Iya, bisa dengan istilahnya menjilat bosnya supaya cepat diangkat, dinaikkan jabatannya. Saya salah satu punya prinsip hidup, tidak akan pernah menjilat dengan yang namanya manusia. Tidak akan pernah cari muka dengan manusia. Bagi saya nggak apa-apa orang anggap enteng saya di dunia ini. Nggak apa-apa orang anggap sebelah mata. Padahal matanya dua ya. Iya. Tapi kalau di hadapan Tuhan akan jauh lebih berharga kehidupan kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, daripada kita hanya sekedar mengandalkan dunia ini dengan kekuatan kita. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus punya iman yang kuat, iman yang teguh di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab fakta hidup hari ini seringkali saudara di dunia ini, apa yang kita inginkan, kita pikirkan, kita bayangkan, terkadang kan gak sesuai faktanya, realitanya. Berapa banyak orang akhirnya mereka kecewa mengikut Tuhan karena saya sudah berdoa loh Tuhan, tapi kenapa sih yang jadi ini yang saya nggak inginkan? Kalau orang nggak ngerti ikut Tuhan, sudah berdoa, sudah beribadah, tapi faktanya masih tidak sesuai yang dia harapkan. Kalau orang yang nggak ngerti jalan-jalannya Tuhan bisa kecewa, saudara. Karena Alkitab bilang, jalanmu bukan jalanku, rancanganku bukan rancanganmu, itu kata Tuhan. Dan kita nggak bisa atur Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sorry saya sampai jam berapa ya? Tolong di reminder ya. Di reminder ya Kak ya. Enggak apa-apa dikasih tahu 1 menit lagi Pak Pendeta. Langsung saya selesai. Karena saya biasa khotbah 2 jam saudara ya. Jemaat puas saya lemes. Iya kita kembali. Nah jadi kalau kita tidak memahami dengan baik bagaimana kita mengikut Tuhan, kita ini akan mudah kecewa, mudah bimbang. Sehingga apa? Kita nggak bisa mendapatkan apa-apa, mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah makanya kita perlu iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah kalau kita bicara iman, ya tadi MC-nya sudah kasih tahu ya. Iman itu dasar, saya ambil dari Ibrani 11 ayat 1, saudara. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari Alkitab ini saja saudara, ini kan tanda kutip seperti membingungkan. Kita tidak lihat dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mana ada orang mau percaya hari ini kalau belum melihat? Jujur aja. Ini contohnya dikasih tahu. Besok kamu naik pangkat loh, gitu kan. Besok kamu naik jabatan loh. Langsung percaya nggak? Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Jujur aja. Siapapun di sini, kalau diberitahukan begitu, menginginkan, berharap sih, tapi mau bisa nggak langsung percaya? Nggak pernah dengar gitu kan? Ada desas-desus, ada isu mau ada kenaikan jabatan gitu kan? Lalu tiba-tiba ada orang yang bilang, besok kamu naik. Bukan bosnya ya, mungkin teman, bahkan mungkin OB mungkin ya, atau mungkin pekerja yang dibawa, bilang kepada kita, besok kamu naik jabatan. Bisa percaya nggak? Tentunya enggak. Secara manusia pasti tidak, saudara. Tapi kalau kita belajar dengan firman Tuhan, kita senang bergaul dengan firman Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, burung pun Tuhan bisa pakai untuk menolong kita, memberitahukan sesuatu, memberikan kita sesuatu. Ingat zaman perjanjian lama, umat Israel di padang gurun, ya, mau mengeluh nggak ada makanan, Tuhan kasih lewat burung mana setiap hari. Elia di Sungat Kerit, nggak ada apa-apa lagi, burung Tuhan bisa pakai. Artinya iman itu bukan melihat dulu baru kita percaya. Kalau kita lihat dulu baru kita percaya, itu bukan iman. Karena kita bilang, tidak melihat tapi percaya, itulah iman. Saudara percaya Tuhan Yesus akan datang kembali? Amin. Amin saudara. Sudah lihat belum? Belum toh. Tapi kita percaya itulah iman Kristen. Saudara percaya, saudara yang terima Yesus, mati di dalam Yesus, pasti masuk surga? Loh, kok agak ragu nih? Amin saudara. Tapi saudara kan belum di surga hari ini, masih di dunia. Tapi iman kita percaya. Ketika kita setia, kita mati di dalam Tuhan, pasti masuk surga. Jangan pernah ragukan itu saudara. Ingat tadi ayat yang di atas itu, kalau kita bimbang, bisa-bisa saudara nanti tidak masuk surga. Kalau bimbang dengan keyakinan itu, dengan iman itu. Nah makanya iman kita harus terus diperkuat. Sekalipun kita belum melihat, tetaplah untuk percaya. Kasih tahu kiri kanan saudara, percaya loh.
Haleluya. Nah, iman itu dasar dari segala sesuatu. Kalau dibilang dasar tentunya begini saudara. Seperti gambar ini. Ini gambar pondasi bangunan gedung mungkin atau rumah lah ya. Kalau lihat ini kan kekar banget. Artinya begini. Iman kita itu karena dia sebagai dasar kata firman Tuhan. Dia harus tertanam dengan benar. Harus kuat dan kokoh. Dan juga terbuat dari bahan-bahan yang kuat. Nih kalau lihat ini. Ya. Ini kan sederhana. Gitu. Kenapa kita sering kali bimbang? Ya bisa saja. Takutnya posisi iman kita itu sedang tidak benar. Orang bimbang ya bisa saja. Karena posisi imannya sedang tidak benar. Mungkin ada bisik-bisik tetangga ngasih tahu gitu loh. Percuma lu percaya Tuhan Yesus. Ya, Yesusmu udah mati. Itu buktinya disalib. Hari ini banyak loh. Orang dibuat ragu. Mana ada Tuhan mati? Mana ada Tuhan disalib? Iya. Nah bisa saja posisinya tidak tertanam dengan benar. Atau sedang tidak kuat. Atau selama ini tidak pernah bergaul beribadah dengan Tuhan. Ya kan, sehingga bahan-bahan bangunan imannya mudah terbakar. Mudah goyah dan mudah hancur. Diombang-ambingkan oleh angin. Sebagai orang yang percaya, saya ajak kita. Miliki dasar iman yang kuat. Nah kenapa kita harus punya iman? Karena begini saudara. Iman memotivasi dan memampukan kita untuk apa? Melakukan sesuatu sekalipun itu di luar kemampuan kita. Saya percaya begini saudara. Orang yang punya iman yang sungguh dengan Tuhan. Nih contohnya nih waktu bangsa Israel mau meruntuhkan tembok Yeriko. Kalau mereka nggak beriman kepada Allah yang hidup. Kan disuruh diam dan iteri tembok itu. Setiap hari berapa kali? 1 kali. Ya kan? Terus selama berapa hari? 6 hari. Lalu hari ke-7 dibilang apa? Kelilingi sebanyak. Berarti selama ini pemahamannya berapa kali tembok itu runtuh dikelilingi? 7 kali. Nah itu salah. Baca baik-baik Alkitab. Pada hari ke-7 mereka harus mengitari 7 kali baru bersorak-sorak. 6 hari 1. Hari ke-7 7 kali. 6 tambah 7 berapa? 13 kali. Coba buka Alkitab. Makanya saya nggak percaya kalau di dunia ini orang bilang angka 13 itu angka siapa. Itu bukti. Ya, halo. Nanti kalau gue ngomong ya, gini jadi gue panas. Tadi gue juga tahu nih orang kenapa jadi pada jadi silent kali ya. Gue ambil dong. Gue nggak tahu udah meninggal. Ramai juga di Sumber dia. Oke, ya kita lanjut, nggak apa-apa, kita masuk ke waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara percayalah, kalau saudara punya iman yang benar, iman itu akan memampukan, memotivasi kita melakukan sesuatu sekalipun itu di luar kemampuan kita. Jadi saya nggak percaya saudara, orang anak-anak Tuhan itu harusnya apapun dipercayakan kepadanya, dia harus berani berkatakan, yes saya siap. Iya. Itu tandanya dia punya iman, sekalipun mungkin, waduh gimana bisa nggak ya, bisa nggak? Dia jangan ragu saudara, percaya, bilang sama Tuhan, Tuhan pasti tolong saya. Udah bilang sama bosnya, siap komandan, siap bos. Di kamus hidup saya nggak pernah nolak untuk segala sesuatunya. Dikasih pekerjaan apa saja, saya terima dengan baik. Jalani dulu prosesnya. Dan kalau kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Iman juga seperti ini, membuat kita tegar berdiri di tengah gelombang hidup yang menerpa kita. Saudara, orang yang tadi, Yakobus tadi kan bilang, orang yang mendua hati itu bagaikan ombak yang mudah digoyang. Tapi kalau saudara beriman, itu saudara akan tetap tegar. Bukan lagunya Rosa ya, tegar. Tegar itu artinya ada angin, ada ombak yang menghantam kehidupan kita. Ada masalah, ada pergumulan. Kita ini tegak berdiri. Nah akan mudah digoyangkan. Itu iman saudara. Lalu apa? Iman akan menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Berapa banyak contoh di Alkitab. Orang yang sakit disembuhkan. Bukan karena minum obat saudara. Tapi karena apa? Beriman. Ingat satu kisah perempuan yang 12 tahun lamanya pendarahan saudara. Sebenarnya tujuan Yesus lewat di kota itu bukan untuk dia. Mau menyembuhkan anaknya pegawai rumah ibadat. Anaknya Yairus yang sudah mau mati. Lalu ini perempuan di tengah jalan. Karena dia dengar. Hanya dengan dengar apa yang Yesus sudah lakukan saudara. Lalu imannya
muncul. Dan dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Makanya ketika Yesus lewat, orang banyak pun menghadang dia. Dia berusaha untuk apa? Menjamah, menjangkau, menyentuh saudara. Ya. Hanya menyentuh jubahnya, dia sembuh. Dimulai dengan apa? Dimulai dari iman. Dia punya iman yang tidak bimbang. Masuk akal enggak gitu? Enggak masuk akal saudara. Ya. Saudara, hal itu bisa enggak terjadi zaman ini? Bisa saudara. Karena saya percaya Tuhan yang disembah, yang dulu, Tuhan yang bikin mujizat yang dulu. Yesus yang zaman dulu itu 2000 tahun lebih adalah Yesus yang sama yang kita percaya hari ini. Oh amin ya kurang saudara. Amin saudara. Ya, kita tuh punya Tuhan yang sama. Jadi apa yang sudah Alkitab tunjukkan saudara, asal saudara percaya, saudara pasti akan bisa mengalaminya. Puji Tuhan saya beberapa kali mengalami saudara. Apa yang dulu terjadi. Mungkin tidak sehebat zaman dulu. Tapi setidaknya itu meyakinkan iman saya. Bahwa saya nggak pernah salah mengikuti Yesus. Apa yang dulu terjadi pada zaman Yesus. Kalau kita imani hari ini pun bisa terjadi. Jalan di atas saja bisa. Nggak percaya saudara. Saudara pergi ke Ancol. Mau menyeberang ke sana. Ke pulau. Udah tahu dia. Bisa jalan di atas air. Tapi lewat di atas kapal. Habis bapak-bapak terlalu serius mendengarkan khotbah saya. Oke kita lanjut. Ini Joel Osteen bilang begini, seorang hamba Tuhan. Iman mengaktifkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi ketakutan mengaktifkan musuh dalam hidup kita. Ngeri-ngeri sedap ini saudara. Jadi kalau saudara tidak beriman kepada Tuhan. Saudara, yang ada saudara, musuh saudara semakin banyak. Saya orang Sulawesi. Ada orang Sulawesi di sini? Saya datang di Jakarta tahun 95. Prinsip saya cuma satu. Saya nggak mau cari musuh di Jakarta. Kalau di Sulawesi mungkin banyak musuh saya. Kalau di Jakarta saya nggak mau cari musuh saudara. Ya, saya cari teman sebanyak-banyaknya. Karena kalau musuh itu dalam sekejap itu bisa dicari. Ada pepatah Cina bilang, ya, teman ribuan teman itu terlalu sedikit, tapi musuh satu itu banyak banget. Ya. Bukankah Alkitab juga hiduplah berdamai dengan semua orang? Itu ajaran firman Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara punya iman, maka Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan saudara, bukan semata-mata atas pikiran kita masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Dari mana datangnya iman? Sederhananya begini, dari Tuhan yang memberikannya. Ayatnya di mana? Roma 10 ayat 17. Baca bersama-sama 2-3. Jadi Tuhan yang memberikan iman. Iman itu dia akan bertumbuh sejauh mana kita apa? Mendekat kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Sejauh itulah iman kita akan bertumbuh terus. Tapi kadang-kadang iman kita bertumbuh lewat proses hidup. Ya. Tapi prinsip utamanya iman kita akan bertumbuh. Kalau kita membaca, rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ya bukan sekedar rajin lihat TikTok, YouTube. Ya. Bagus sih kalau yang dilihat di TikTok itu firman Tuhan. Ya kan, lihat khotbah. Tapi kalau hanya diskon. Kalau hanya film, bagaimana iman mau bertumbuh? Ya, imanmu akan bertumbuh kalau engkau apa? Mendengar akan firman Tuhan. Nah, level iman orang itu beda-beda. Saya percaya itu, saudara. Ya, jadi tidak bisa kita samakan. Ya. Seringkali saya gembala sidang, saudara, menghadapi jemaat yang macam-macam karakter. Jemaat yang saya layani itu Nusantara. Ada dari Jawa, ada dari Ambon, ada dari Batak, ada dari Medan ya Sumatera, ya kan? Ada orang Manado. Nah coba bayangkan ngadapin orang seperti itu. Kalau satu suku enak gitu kan. Kita tahu karakternya. Tapi ini banyak. Nah saya harus bisa memahami bahwa setiap orang beda-beda imannya. Bukan beda dikasihnya, pertumbuhan imannya. Seseorang itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang sudah berani mengambil tindakan. Bisa berpuasa 3 hari
tidak makan, tidak minum? Ada. Dia beriman begitu? Ada, saudara. Saudara jangan takut 3 hari tidak makan, tidak minum. Bisa, saudara. Yesus puasa 40 hari. Karena menurut kedokteran, kemampuan orang berpuasa maksimal 40 hari. Ya makanya Yesus puasa 40 hari. Itu membuktikan dia manusia, tapi dia juga Allah. Ya. Saudara boleh searching, kemampuan manusia bertahan berpuasa itu berapa lama sih? 40 hari. Tidak makan, tidak minum. Ada orang yang imannya seperti itu. Ya kita harus bangga, bersyukur saudara. Tapi ada juga orang yang imannya apa? Dia lihat dulu baru dia percaya seperti Thomas. Ya kan? Kita mau salahkannya? Tidak juga. Itulah kehidupan manusia. Prinsipnya begini saudara. Level iman kita itu ada 3. Ada iman yang sekedar pengetahuan saja. Namun ada juga orang yang imannya itu naik sedikit. Ya, dia masuk dalam level memahami. Lalu yang paling keren sebenarnya, yang kita harus berusaha mencapainya adalah level iman yang tanpa keraguan. Saudara, orang yang imannya itu hanya sebatas pengetahuan, ya dia tahu. Baca Alkitab tadi Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iya, dia cuma tahu itu iman, saudara. Apalagi temannya banyak yang namanya iman. Ya kan? Jadi sebatas itu saja yang dia tahu. Tapi kehidupan kekristenan hari ini jangan berhenti sampai di situ. Kita harus tingkatkan level iman kita menjadi apa? Memahami iman itu seperti apa. Nah, ini yang pengetahuan ya. Kalau yang sebatas pengetahuan dia begini, cirinya itu mudah diombang-ambingkan. Lalu dia tidak berani melangkah. Ya, mengambil tindakan iman. Itu orang yang cuman hanya sebatas otak pikirannya saja. Itu pasti enggak lah. Gak akan berani mengambil keputusan. Tapi orang yang sampai level iman memahami, dia seperti ini saudara. Imannya itu mulai diaktifkan. Ya. Lalu apa? Mulai berani melangkah, melakukan hal-hal yang dia pahami, yang dia mengerti. Saudara. Yang dia yakini. Dia mulai tuh. Kalau sudah memahami, dia mulai ya udahlah berjalan yuk. Sama ketika Petrus mau jalan di atas air. Dia tahu Yesus itu Tuhan. Ya. Dan dia memahami bahwa pasti Tuhan akan mampukan. Makanya dia mulai melangkah. Saudara. Tapi masih ada keraguan. Ya kan? Ketika dia melihat kiri kanan, masih ragu, akhirnya tenggelam. Saudara. Nah, yang kita harus capai ini saudara. Iman yang tanpa ragu. Adalah iman yang bertindak. Yang mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Fidusia itu lebih banyak digunakan di kata finance sebenarnya. Ya. Akad kredit, yaitu namanya fidusia. Ya, jadi bank mempercayakan atau kita mempercayakan. Jadi ada sebuah tindakan yang diambil. Saudara. Di dalam Tuhan seperti itu juga saudara. Kita harus belajar bertindak atas hidup kita. Atas iman yang kita mengerti, iman yang kita pahami. Lalu ambillah tindakan. Tindakannya apa? Cuma satu, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Berapa banyak hari ini orang yang mempercayakan sungguh-sungguh hidupnya kepada Tuhan? Enggak banyak saudara. Sebab banyak orang hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan kalau saya setia apa yang saya dapat? Tuhan kalau saya taat apa yang saya dapat? Kalau saya rajin ibadah apa yang saya dapat? Kenapa banyak gereja kosong? Karena jemaat masih banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Ini bangku kosong mungkin karena online ya kak ya. Ya. Maafkan saya mengatakan ini saudara. Banyak orang hitung-hitungan dengan Tuhan. Makanya imannya gak pernah bertumbuh saudara. Nah fidusia itu artinya dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, itu tadi contohnya si Petrus. Ya. Dia ketika dia mempercayakan sungguh kepada Tuhan. Dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia kembali imannya ke level pengetahuan saja saudara. Dia terpengaruh. Iya kan? Faktanya tiba-tiba ada angin saudara. Level imannya kembali ke belakang. Harusnya ketika engkau mempercayakan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan oleh ke belakang. Kalau perlu jangan lihat ke samping, kiri ke kanan. Pandanglah, fokuslah kepada Tuhan. Sekalipun faktanya di kiri kanan kita ada gelombang besar. Tapi kalau saudara fokus kepada Tuhan, Dia yang akan menolong saudara. Oh enggak ada yang amin. Ya. Masih berapa lama kak? 5 menit? 10 menit?
Serius nih, saya serius nih. Nah, kalau masih 10 menit saya kasih kesaksian. Bapak Ibu sudah izinkan saya bersaksi. Kenapa saya selalu khutbah tentang iman? Karena saya belajar hidup saya ini berproses dengan Tuhan. Ya. Satu kali Tuhan izinkan kami ada dalam situasi yang terhimpit dengan utang, saudara. Ya. Dan kami tidak tahu harus datang ambil minta pertolongan ke siapa. Utangnya itu utang dari istri saya. Ya. Istri saya pinjam duit tanpa sepengetahuan saya, pinjamnya ke rentenir. Ya, tahu ya berurusan dengan rentenir itu seperti apa. Nanti sudah berkembang beranak pinak itu utang dari sekian juta hampir 100 juta. Baru istri saya ngomong, karena dia juga sudah nggak tahu harus berbuat apa. Baru ngomong ke saya. Itu kalau bahasa Jermannya ngeri-ngeri sedap. Shock saya, kaget, bingung. Yang namanya suami istri, masalah istri harus menjadi masalah suami. Masalah suami, ya istri juga harus menanggungnya. Bersama-sama maksudnya. Ya. Jangan saudara ya, yang sudah punya istri atau suami ya, masalah suami ya masalah lo, kata istrinya. Masalah istri ya masalah lo juga. Enggak gitu saudara. Ya, anak Tuhan enggak gitu. Ya lalu apa singkat cerita Bapak Ibu Saudara, aduh mau gimana dong ini. Akhirnya kami pakai akal pikiran kami mencari jalan keluar solusi. Jatuh tempo harus bayar, bunganya itu setiap bulan 15 juta sudah. Hanya bunga, coba bisa bayangkan. Ya saudara, itu ngeri sekali. Mungkin sekitar 30-40% kali bunganya yang dikenakan ke dia. Jadi setiap bulan saya itu sampai 6 bulan ya. 6 bulan bayar 15 juta setiap bulan. Peras otak kemana-kemana. Semuanya segala sesuatu. Ya. Saya waktu menikah saudara, Bapak Ibu Saudara, ya saya dihadiahkan kawan saya ya, dari Manado. Ya, cincin di atasnya ada 3 berliannya. Saudara, saya ngelihat cincin itu, ya dilepas enggak ya, dilepas enggak ya. Ngelihat istri saya, enggak tega juga nangis terus. Akhirnya kami jual cincin pernikahan kami. Laku cuman hanya bisa bayar 1 bulan lagi. Dan terus sampai 6 bulan. Sampai akhirnya kami hopeless saudara. Udahlah akhirnya waktu itu istri saya dapat anak pertama. Hampir gugur flek karena stres. Gitu loh. Singkat cerita saudara Bapak Ibu Saudara. Ini saya saksikan saya sudah minta ampun sama Tuhan. Kami gandeng tangan dengan istri berdoa di kamar. Doanya apa? Minta pulang ke surga. Kalau Tuhan gak sayang kami saudara. Maksudnya kalau tugas kami belum selesai bisa saja kan. Kalau di situ ada golok, di situ ada racun, di situ ada apa aja. Mungkin saya gak bisa khotbah di tempat ini. 3 kali kami minta pulang dengan Tuhan. Yang ketiga baru Tuhan ajari saya. Bangkitkan kembali iman saya. Ya, tengah malam, bukan tengah malam sekitar jam habis sholat Isya ya. Habis Isya terus kami masuk kamar. Karena bukan rentenirnya, debt kolektornya itu udah datang nungguin di luar. Saya itu udah dimaki-maki. Pendeta apa kamu ini? Ya. Wah itu kan gak enak banget ya dengernya. Ya udah hadapin aja. Gitu. Akhirnya apa? Malam-malam kami berdoa lagi kesekian bulannya. Lalu Tuhan baru bicara dengan saya. Dan saya dengar dengan jelas. Tuhan cuma bilang begini, apakah kamu gak tahu aku ini Tuhan? Ya kan? Hanya ngomong begitu. Itu saya kayak ditampar muka saya. Artinya saya pendeta. Ya waktu itu level pertama ya saudara. Kalau di GB itu ada namanya PDP. Strata paling bawah masih PDP. Strata kedua di GB itu PDM. Hari ini saya sudah pendeta penuh saudara. Saya saksikan ini waktu level iman saya masih PDP. Yang masih meragukan Tuhan. Tapi waktu Tuhan ngomong hal yang simpel. Apakah engkau tidak percaya aku ini Tuhan? Itu saya bagai ditempeleng saudara. Lalu saya bilang sama istri saya. Tuhan sudah bicara. Mulai sekarang jangan nangis lagi. Istri saya kaget. Ini suamiku bukannya. Katanya. Padahal kemarin minta pulang sama-sama gitu loh.
Tiba-tiba langsung ngomong gitu. Istriku kaget, ini suamiku bukannya. Gitu kan. Saya bilang, tidak boleh nangis lagi. Istri saya diam. Mau berdoa lagi, dan nangis lagi. Namanya perempuan, main dengan perasaan. Mungkin imannya belum sampai kepada apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Lalu saya bilang, mulai sekarang semuanya kita percayakan ke Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, enggak sekejap saudara, Tuhan tolong saya, enggak. Enggak besok, tahu orang datang bawa duit, enggak. Saudara. Saya masih berproses 3 bulan. Tapi saya hadapi semuanya. Semuanya kita sudah jual. Tinggal rumah yang tidak dijual. Karena itu rumah mertua. Ya saudara, habis. Di titik nol itulah baru Tuhan kasih tunjuk jalannya. Orang mau ketemu Pak Selnop. Saya dengar kamu begini. Pertolongan itu pun saudara enggak langsung malam itu dia kasih duit kita selesai, enggak. Kami berproses lagi. Tapi saya meyakini satu hal, itu sudah pintu yang Tuhan buka. Kami hadapin aja, dimaki, dicaci sama debt collector, saya nggak bisa bayar. Lu mau polisikan saya silakan. Gak ada lagi. Rumah ini bukan rumah saya, rumah mertua. Kalau bisa dijual, selesai masalah kita. Tapi kan nggak seperti begitu. Nah itu tuh Tuhan tuh. Kadang-kadang dia proses kita, dia nggak mau kita instan menyelesaikannya. Sampai kita betul-betul mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan singkat cerita setelah itu saudara, pas waktunya Tuhan. Yang lucu begini Bapak Ibu Saudara, uang sudah terkumpul. Utang mau dilunasi, yang punya utang, yang punya duit kagak mau dilunasi saudara. Enak banget loh saya bilang, ini namanya kamu memerah saya. Saya nggak mau tahu, ini uang saya kembalikan. Yang dulu dipinjam, 100 juta lebih dengan bunga terakhir. Nih, yang nggak mau ambil saya nggak tahu. Saya sudah bikin surat, silakan tanda tangan. Kalau Anda nggak mau tanda tangan, kita berperkara di polisi. Akhirnya ditanda tangan. Dan kami terbebas dari situ. Habis semuanya. Saya punya cincin ini sudah cuma 1 gram. Karena saya harus tetap ada dalam ikatan cincin dengan istri saya. Iya. Ini pasang jari tengah karena longgar. Waktu itu beli saudara, udah apa yang ada. Ini 1 gram doang. Saya nggak peduli lagi dengan berlian-berlian. Enggak. Saya pakai cincin ini supaya orang tahu saya menikah. Iya, ada orang sudah menikah nggak mau pakai cincin pernikahannya. Kecuali sudah dijual juga kayak saya, boleh lah ya. Dan belum lagi. Harus mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Mau seberat apapun faktanya. Haleluya. Nah, jadi endingnya begini. Kalau kita bicara iman melawan realita hidup, iman itu harus berfungsi sebagai apa? Perisai, Efesus 6, perisai, senjata, dan kekuatan. Jadi kalau sudah menghadapi realita hidup, imanmu harus berfungsi sebagai perisai. Kau harus percaya ada Tuhan. Saudara. Kita harus percaya Tuhan itu lebih besar dari masalahmu hari ini. Amin. Tuhan itu lebih besar dari sakitmu kalau engkau sakit hari ini. Itu hanya berproses. Sakit, masalah, pergumulan, itu hanya proses dari Tuhan mau tumbuhkan imanmu. Sampai kau betul-betul mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Iya. Saya gembala sidang. Gembala itu bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Justru lebih banyak masalahnya dari jemaat. Jemaat datang konseling kan, Pak Gembala tolong doakan saya, sudah tidak ada beras di rumah. Kau pikir saya juga banyak beras di rumah? Enggak saudara, saya enggak ngomong begitu dengan jemaat saudara. Iya, jemaat enggak pernah tahu kan masalah gembala. Iya. Tapi saudara, coba bayangkan kalau sudah tidak ada uang untuk bayar sewa tempat ibadah. Kan pusing juga saudara. Kalau masih ada yang dijual sih kita jual lagi gitu kan. Tapi kembali lagi saudara, iman harus berfungsi sebagai perisai, lalu senjata, lalu dia berupa kekuatan. Kekuatan artinya begini, hadapin saudara. Saudara jangan pernah lari dari masalah, jangan pernah lari dari tantangan hidup ini saudara. Karena kalau saudara lari, saudara pasti akan ketemu juga di sebelah sana. Mazmur 91 bilang, singa dan ular tedung itu akan kau langkahi.
Bahkan engkau akan menginjak singa dan ular naga. Itu semua berbahaya. Ya kan? Tapi firman bilang, janjikan akan kau lewati. Jadi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada yang tidak bisa kita hadapi, saudara. Sekalipun faktanya berat. Lu mau kasih cerita lagi, saudara. 2 tahun lalu saya dikudeta jemaat. Yang punya, saya baru pindah 2 tahun lalu. Dari tempat yang 20 tahun saya pakai ibadah. Saya diusir sama yang punya tempat ibadah. Padahal tempat itu kita sayang-sayang, kita renovasi. Saya diusir dari mimbar, saudara. Menyakitkan, sakit banget. Iya. Tapi ketika saya bilang, Tuhan, ini proses apa sih Tuhan? Lalu saya mulai, ya udahlah, terima aja. Sakitnya 6 bulan, saudara. 6 bulan, saya jujur, 6 bulan baru saya bisa melepaskan pengampunan. Waktu Tuhan bicara lagi sama saya. Sama dulu, Tuhan kasih ingat saya. Apa kau gak tahu aku ini Tuhan? Dalam sakit hatinya saya hari itu. Saya lagi merenung dengan Tuhan, lalu Tuhan berbisik di hati saya. Kau boleh bela diri. Ya, kamu itu jago di organisasi. Saya orang organisasi. Saya di pengurus pusat GBI di Sinode. Ya, kalau saya mau pakai kekuatan itu bisa saja. Itulah. Semua usaha yang kau mampu lakukan kau bisa menang. Tapi satu hal, bukan itu yang aku mau. Yang aku mau kau lepaskan pengampunan. Gak mudah, saudara, mengampuni orang yang menyakitin hati kita. Benar gak? Jujur aja. Gak mudah. Tapi kalau itu Tuhan yang minta dalam hidupmu, kerjakan saja. Saya ambil keputusan, saya ngomong dengan jemaat yang masih mau ikut saya. Ketika saya buka tempat baru, saudara. Saya bilang mulai detik ini, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kita terima semua proses ini. Waktu saya ambil keputusan itu ada kekuatan, saudara. Jadi iman saya itu menjadi sebuah kekuatan. Iman itu proses yang saya hadapi. Akhirnya saya memperoleh kekuatan. Sehingga apa, saudara? Hasilnya begini, saudara. Dampaknya apa? Iman kita tidak akan kalah dengan realita yang ada. Iya, seringkali kita kalah. Karena kita nggak mengelola iman kita dengan baik. Tapi kalau saudara sampai pada level iman, Tuhan aku percayakan semuanya. Sekalipun harus nangis, saudara ya. Tuhan percayakan. Kadang-kadang begitu kan kalau sudah nggak bisa ngomong kan. Udah nangis nggak apa-apa, saudara. Tapi saudara harus berjuang untuk itu. Percayalah setelah itu ada kemenangan yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Percaya. Kalau berat banget nih Tuhan, gak kuat, gak apa-apa ngomong gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan, aku mau berserah. Aku mau biar kehendak-Mu saja yang jadi. Ingat, saudara, imanmu tidak akan pernah kalah dengan realita hidup ini. Kekuatan Allah akan muncul dan memampukan kita mengendalikan segala realita yang kita hadapi. Jadi kalau kita sudah sampai pada mempercayakan hidup kita, itu Tuhan akan kasih kekuatan sehingga kita bisa mengendalikan. Faktanya apa? Bisa, saudara, kita kendalikan. Makanya suatu saat kita akan mampu berkata begini, saudara. Baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan, Dia akan menolongku. Sekalipun Dia tidak menolongku, Dia tetap Allahku. Jadi kalau iman kita sudah sungguh-sungguh mempercayakan sungguh-sungguh kepada Tuhan, nanti kita akan berkata, Tuhan adalah Allahku. Aku percaya kepadamu. Sekalipun engkau tidak menolong aku, engkau tetap Allahku. Dan ini prinsip saya. Saya selalu bilang begini, ditolong atau belum ditolong, saudara. Ya, dijawab atau belum dijawab doaku. Aku mau tetap percaya Tuhan pasti melakukan yang terbaik dalam hidupku. Ya, saudara. Percayalah, saudara ya. Mungkin hari ini doamu belum dijawab. Tapi engkau harus punya iman, tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Saya punya teman 8 tahun menikah, baru doanya dijawab Tuhan. Punya anak, udah hopeless. Mungkin ada di sini. 9 tahun lebih luar biasa. Iya, menantikan 9 tahun gimana bro? Enak, menikmati, iya kan?
Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Jadi prinsipnya begini saudara ya. Tanamkan dalam hati. Ditolong ataupun belum ditolong. Dijawab atau belum dijawab doaku. Aku harus ini percaya. Tuhan pasti melakukan yang terbaik dalam hidupku saudara. Saya tidak tahu fakta hidup apa yang kita hadapi hari ini. Mungkin kita sedang sakit. Ada yang sakit hari ini saudara? Faktanya kita sakit. Tapi imanmu harus tetap percaya bahwa Tuhan itu penyembuh. Kan ada ayatnya kan di Yesaya 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Faktanya masih sakit. Tapi kebenaran firman Tuhan jangan mengalahkan sakit yang engkau hadapi hari ini. Bilang dengan sakitmu, aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku disembuhkan. Supaya iman itu jadi kekuatan, saudara. Pegang firman Tuhan. Apalagi ada beban berat, ada di sini berat, pencobaannya berat. Sekalipun faktanya Bapak Ibu Saudara, kita sedang menghadapi pencobaan yang berat. Tapi iman kita harus begini saudara, tetap percaya bahwa kita harus katakan firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Jangan curhat sama teman, berat kali ini bebanku katanya. Curhatlah sama Tuhan ya. Datanglah ke Tuhan. Tuhan ingat ini firman. Pencobaan biasa. Bilang biasa ini. Saudara semakin banyak saudara berproses dengan Tuhan. Imanmu semakin bertumbuh. Amin. Dan kita harus percaya firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 bilang begini. Allah turut bekerja, baca bersama-sama. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan selalu ada menyertai kita. Proses itu ada hanya bagian saja. Realita pahit, sedih apapun saudara. Imanmu jangan sampai kalah dengan realita itu. Percayakan selalu kepada Tuhan hidupmu. Karena Tuhan atur yang terbaik buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Boleh nyanyi satu lagu? Boleh ya? Main di E Pak. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah sekali lagi katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Katakan dengan iman, sebab Allah mengerti. Saya berdoa buat kita semua, percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan tahu keadaanmu hari ini. Fakta hidup apa yang sedang engkau alami, Tuhan sangat tahu. Tuhan hanya mau lihat sejauh mana engkau berserah kepadanya. Sejauh engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, sejauh itu juga Tuhan akan memperhatikan kehidupanmu. Karena ingat, orang yang bimbang mendua hati tidak akan pernah menerima sesuatu yang dari Tuhan. Tapi iman kepada Kristus, sekalipun kita belum melihat, tapi kita harus percaya. Kalau engkau sakit, percayalah Tuhan pasti sembuhkan engkau. Kalau engkau ada dalam persoalan pergumulan, percayalah ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Kalau engkau ada dalam pencobaan, bilang sama pencobaan itu, ini biasa, Tuhan pasti tolong saya. Itulah iman saudara.
Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu Bapa di hati kami semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online lewat via Zoom. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta. Kita dikuatkan oleh firman-Nya. Sebelum ada doa syafaat, kita mau ada pengumuman sedikit. Saya mau mengingatkan 15 hari lagi kita akan Natal di tempat ini. Siapkan hati, siapkan konsumsi, sudah disiapkan sama panitia. Siapkan baju. Kita akan pakai dress code merah, hijau, atau gold, ya. Kita pokoknya harus datang semuanya. Ini kursi dari sana ke sini. Kalau enggak kita pindah ke sebelah atau enggak kita ke Istora seperti kata saya. Pokoknya kita semua. Di Zoom kalau bisa datang, kalau enggak boleh semuanya datang. Minggu depan kita akan ibadah seperti biasa. Saya lupa lagi. Siapa ya pendetanya? Ayo. Oh, Bapak Pendeta Yosua Cendana. Jam 12 tanggal 8 Desember. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu yang memberikan lewat rekening terlampir atau lewat persembahan di kotak terlampir. Kita akan doa syafaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu. Nanti Bapak minta tolong doa syafaat. Silakan Om. Singer. Naikkan syukurku. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, besar setia. Sekali lagi katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu besar di sepanjang hidup kami. Karena itu kami ada hingga hari ini. Siang ini kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Satukan hati kami menaikkan doa-doa syafaat ini ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau Allah yang baik yang akan terus memperhatikan seluruh anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Berdoa PT atau perusahaan ini milik Tuhan yang Tuhan percayakan lewat hamba-Mu. Dan ada anak-anak Tuhan yang bekerja di tempat ini. Karena itu Tuhan, kami mau belajar mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati perusahaan ini, PT Raja Wali Group ini Tuhan berkati. Kalau ada cabang-cabangnya Tuhan juga memberkati. Kami percaya Tuhan, semuanya ada dalam tangan-Mu, ada dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan yang akan mengangkat, tidak ada orang manusia pun yang akan menurunkannya. Dan kami percaya anak-anak Tuhan yang ada di marketplace, yang hatinya terus tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan selalu mengangkatnya dan tidak akan pernah turun. Karena itu kami berdoa sekali lagi, berkati PT Raja Wali dan semua anak-anak perusahaan yang ada di bawahnya. Baik pemimpin dari yang paling atas maupun jajaran manajemen, staff, dan sampai pekerja OB, cleaning service, Tuhan Engkau memberkati. Baik itu anak-anak-Mu yang sudah percaya maupun mereka yang belum percaya. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati semuanya. Biar lebih banyak orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus lewat keberadaan anak-anak-Mu, karyawan, staf di tempat ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara yang bekerja di luar ya, di Raja Wali Group ya. Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati pekerjaan mereka masing-masing dan termasuk usaha yang mereka kerjakan. Kami berdoa buat setiap proses-proses pemasaran
yang sedang diusahakan dikerjakan hari ini, hotel dan residen Santo Regis dan Raja Wali Place Office Tower, kami serahkan ke dalam tangan-Mu proses pemasarannya Tuhan. Biar Tuhan tunjukkan orang-orang yang tepat yang akan mengambil proses pemasaran ini, yang mengambil tempat yang ditawarkan ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga mau berdoa buat persekutuan doa Raja Wali Group di tempat ini. Tuhan, kalau ada tempat bersekutu, itu tandanya perusahaan ini mengasihi Tuhan. Memberikan kesempatan anak-anak Tuhan beribadah. Karena itu kami berdoa, biar setiap anak-anak-Mu, setiap waktu yang sudah ditentukan, setiap hari Jumat Tuhan, mereka boleh datang beribadah bersekutu bersama-sama. Tidak melihat merek gereja apapun, tapi kami satu di dalam Tuhan. Dan kami percaya lewat persekutuan doa di tempat ini, kami semakin erat di dalam Tuhan, iman kami terus dibangun di dalam Tuhan. Kami lepaskan berkat buat bangsa negara kami Indonesia juga ya Bapak, karena kami percaya apapun yang terjadi atas bangsa kami, semua ada dalam kendali Tuhan. Proses pemilu ke depan pun tak lupa kami berdoa, biar Tuhan sendiri yang menentukan pemimpin terbaik yang akan memimpin bangsa kami ke depan ini ya Bapak. Kami percaya siapapun itu orangnya, itulah yang terbaik yang Tuhan izinkan. Terima kasih Bapak yang baik. Buat kami semua yang ikut ibadah hari ini, Tuhan tahu kami satu persatu, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti secara Zoom. Karena itu hamba berdoa, melepaskan berkat anugerah yang terbaik dari surga buat engkau. Terimalah semuanya itu sebagai tanda kasih Tuhan kepadamu. Dan engkau disertai, engkau dilindungi dan dituntun setiap hari. Engkau tidak akan pernah turun, tapi engkau akan selalu naik. Apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan Yesus akan memberkatinya. Bapak Ibu Saudara, saudara tidak keberatan, mari angkat tangan saudara dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, percayalah Tuhan mengasihi kita. Karena itu terimalah berkatnya. Anugerah yang kekal dari Allah Bapa, kasih sayang dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan pemeliharaan Allah Roh Kudus, kiranya ada menyertai dan memberkati kita semuanya. Diberkati pribadi lepas pribadimu, diberkati keluarga-keluargamu, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati. Apa saja yang kau kerjakan oleh kedua tanganmu, berkat Tuhan akan membuatnya berhasil. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan bersaat teduh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati, ibadah sudah selesai. Yang di Zoom terima kasih, yang di tempat onsite terima kasih. Sebelumnya kita akan foto dulu, yang Zoom siap-siap kameranya dibuka, yang di onsite kita maju ke depan, ayo. Terima kasih Angel, terima kasih Pak Pendeta. Ayo.